Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian mengenai psikolog sebagai jiwa. Pada pertemuan ketiga kali ini, ada beberapa indikator yang ingin kita capai setelah memahami PPT kali ini. Yang pertama itu menjelaskan konsep psikolog sebagai jiwa. Yang kedua menjelaskan konsep psikolog pendidikan. Yang ketiga menjelaskan objek dan ruang lingkup psikolog pendidikan. Nah, apa sih konsep dari psikolog itu sendiri? Psikolog itu berasal dari bahasa Yunani yang terpecah menjadi dua kata. Yang pertama itu physis yang berarti jiwa, dan logos yang bermakna ilmu. Jadi sebagai sebuah kata, psikolog berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Selanjutnya konsep psikolog secara etimologis kan berasal dari dua kata, yaitu psikol dan tambah logos. Terpecah lagi dari banyak bahasa, seperti bahasa Latin disebut sebagai psikologia, bahasa Inggris psikolog, bahasa Indonesia, bahasa Belanda psikologi, dan bahasa Indonesia psikologis, yang tujuannya sama, yaitu ilmu jiwa. Selanjutnya kita melangkah ke psikologi, terbagi menjadi dua. Kita lihat yang di sebelah kiri, jiwa yang mengkerucut menjadi ilmu jiwa, sedangkan sama logos ilmu pengetahuan mengerucut menjadi ilmu jiwa. Ilmu jiwa ini terpecah lagi menjadi gejala kejiwaan dan perilaku. Secara garis besar, psikolog adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia itu sendiri. Selanjutnya, psikolog jika diterjemahkan menjadi ilmu jiwa. Menurut Garuga pada tahun 2012, ilmu jiwa itu merupakan istilah bahasa Indonesia sehari-hari dan dikenal setiap orang. Sedangkan kata psikolog merupakan istilah ilmu pengetahuan, suatu istilah yang signifik ilmu jiwa yang bercorak ilmiah tertentu. Yang kedua itu, menurut Garuga, ilmu jiwa memiliki arti yang lebih luas dibandingkan istilah psikologi. Ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, tetapi juga segala khayalan dan spekulasi mengenai jiwa itu. Nah, kita lanjut. Psikolog meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode ilmiah yang memenuhi syarat-syarat yang disepakati pada saat ini. Istilah jiwa menunjukkan pada ilmu jiwa pada umumnya, sedangkan istilah psikolog menunjukkan ilmu jiwa yang ilmiah menurut norma-norma ilmiah modern. Nah, beberapa pendapat para ahli. Yang pertama itu ada Plato, 3 kuasa jiwa manusia. Yang pertama berpikir, logician. Yang kedua berkehendak. Yang ketiga keinginan. Nah, ada beberapa lagi menurut para ahli. Kita dapat baca, yang pertama ada Aristoteles, John Locke, James Will, dan Sparto. Dan rata-rata menjelaskan jiwa atau mental merupakan paduan dari elemen-elemen atau kesatuan yang bersifat tersendiri, berbeda dengan sifat elemen-elemen dasarnya. Kesimpulannya atau summary-nya itu, psikolog adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik perilaku yang termasuk perbuatan, contohnya itu berjalan, lari, bercakap-cakap, diskusi, maupun yang termasuk penghayatan. Penghayatan itu seperti berpikir, motivasi, reaksi berbagai kelenjar dan pikiran dalam hubungan dengan lingkungan sekitar kita. Nah, psikolog sama dengan atau kurang lebih itu ilmu jiwa. Dapatkah jiwa dipelajari secara ilmiah? Nah, psikolog membatasi kajian pada hal-hal yang ilmiah, sementara ilmu jiwa mencakup hal yang lebih luas
yang tidak dapat dipelajari secara ilmiah. Jadi psikolog dan ilmu jiwa itu konotasinya berbeda. Sesuatu yang dapat dipelajari secara ilmiah jika keberadaannya dapat diobservasi. Yang dipelajari dalam psikolog bukan hanya jiwa manusia secara langsung, tetapi manifestasi yang ada di otak kita, keberadaan jiwa atau gejala kejiwaan berupa tingkah laku manusia. Jadi objek atau kajian psikolognya itu tingkah laku manusia yang terdiri dari behavior, sosial, learningnya, development, dan lain-lain, serta language. Klasifikasi psikolog terpecah menjadi dua, ada yang umum dan khusus. Kalau yang umum itu mempelajari tingkah laku manusia dewasa, budaya, dan norma. Sedangkan yang khusus itu mempelajari tingkah laku yang khusus menekankan pada aspek-aspek tertentu yang memfokuskan pada satu hal. Nah, psikolog khusus itu nih, aspek-aspek tertentunya terbagi menjadi psikolog forensik, psikolog perkembangan, psikolog kesehatan, dan psikolog budaya dan gender. Ada juga psikolog industri, ilmiah, psikolog ABK, dan psikolog sosial. Serta yang kita akan kaji 16 pertemuannya yaitu psikolog pendidikan. Psikolog pendidikan adalah, kita masuk ke psikolog pendidikannya. Psikolog pendidikan adalah cabang ilmu psikolog yang mengkhususkan dirinya pada cabang memahami pembelajaran pengajar dalam lingkup pendidikan menurut Stanford pada 2010. Psikolog pendidikan merupakan psikolog terapan untuk memecahkan masalah-masalah psikologis dalam praktik pendidikan. Ruang lingkup psikolog pendidikan itu ada beberapa. Pertama itu belajar, proses pembelajaran dan hasil belajar. Yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran anak. Contohnya motivasi, inteligensi, disiplin, dan manajemen kelas. Menyesuaikan diri di lingkungan sekolah, lingkungan belajar sekolah, perkembangan siswa yang mau itu dari kognitif anak, bahasa, sosial, hingga moral mereka. Lanjut, teori belajar, perilaku tingkah laku anak, dan penetapan jurusan rencana sekolah dan pekerjaan. Itu termasuk dalam ruang lingkup psikolog pendidikan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan